pemusik, WL, pendoa, pekerja, semuanya Tuhan urapi. Sehingga firman Tuhan tidak ada yang terhilang. Allah berfirman, semuanya terjadi. Itu kata firman Tuhan. Terpuji, terpuja Engkau sampai kekekalan. Demi kuasa darah Yesus, doa ini dimateraikan. Syakina glory bagi. Amin. Haleluya. Silakan duduk, Bapak Ibu. Selamat hari Minggu. Selamat berkumpul kembali dalam gereja GKI Pengharapan. Terlebih dulu saya mengucapkan terima kasih kepada Yesus Tuhan yang mengizinkan kita masih hidup, yang mengizinkan kita masih seperti ini. Kadangkala kita lupa untuk membeli jantung, membeli paru-paru, membeli usus, membeli ginjal, membeli semua organ tubuh kita, mata, gigi, kuping, pendengaran, alat rasa, tali pita suara, berapa harganya? Tidak terhitung. Kita ada di gedung ini, kita menyembah Tuhan. Di seluruh rumah sakit dunia penuh dengan orang-orang sakit, tapi kita sehat. Dengan apa kita membalas kebaikan Tuhan? Selain menyembah, mengagungkan, berdoa, bersatu, melekat dengan firman-Nya yang adalah pribadi Yesus sendiri. Bapak Ibu, minggu lalu khotbah saya adalah perjalanan bangsa Israel. 42 kota mereka lalui, dari Ramses penindasan, penderitaan, menuju Beersheba, Kanaan. Berjuta orang berangkat bangsa Israel dari Ramses menuju Beersheba, Kanaan. Hanya 2 yang hidup, yaitu Joshua dan Kaleb. Kemana yang juta-juta itu segitu banyak? Mereka berdosa, mereka memberontak kepada Allah. Apa pemberontakan mereka? Mereka menyembah Baal yang bukan Allah sesungguhnya. Mereka bersungut-sungut, mereka marah, mereka membenci satu dengan yang lain, mereka berbuat onar. Maka Allah sangat mengasihi bangsa ini. Bangsa Israel disebut bangsa kesayangan Allah. Tapi kenapa Allah menumpas mereka? Karena mereka memberontak. Itu perjalanan bangsa Israel. Itulah perjalanan orang-orang percaya seperti kita. Hanya 2 yang masuk dari sekian juta. Pertanyaan Tuhan hari ini, apakah kamu mau masuk ke Kanaan surga? Perjalanan dari Ramses menuju Kanaan Beersheba, perjalananmu dari lahir hingga sekarang ini, apa yang telah kau perbuat? Persiskah seperti bangsa Israel? Bersungut-sungut, ngambek, marah, memberontak? Bapak Ibu, ada satu pribadi yang sangat sempurna. Sejak Adam jatuh ke dalam dosa, semua bayi-bayi yang di rumah sakit kalau lahir, mereka punya bawaan dosa. Coba kita tes sendiri. Kalau kita dengar di luar sana, orang dipotong-potong 100, agak kaget. Ada pencurian, agak kaget. Istri bunuh suami, agak kaget. Ribut di gereja, agak kaget. Tapi coba mendengarkan hal-hal rohani, yaitu firman Allah yang akan menuntunmu ke Kanaan surgawi. Kamu gak mau dengar?
100% manusia, 100% Tuhan. Mari kita buka Yesaya 7 ayat 14 dan 15. Siapakah pribadi yang sempurna ini yang harus kita contoh, sehingga kita dari orang yang memberontak menjadi orang yang disempurnakan. Mari Bapak Ibu, untuk menghormati firman Tuhan, saya mau untuk berdiri dan kita saling sabut bersabutan. Saya yang ayat pertama, Bapak Ibu ayat kedua. Dari Yesaya 7 ayat 14 sampai 15. Saya yang 14, Bapak Ibu yang 15. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu tanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Sampai sini sebentar sebelum Samuel ayat 15. Apa Immanuel? Allah yang menyertai. Betulkah Allah menyertaimu? Di luar sana orang bilang apa? Saya nggak sembah Tuhan, saya nggak datang ke gereja, saya nggak berdoa, saya nggak puji Tuhan, saya marah-marah, saya berkata, saya aman, saya selamat. Apa yang bisa kamu buktikan bahwa sesungguhnya Allah menyertai kamu? Immanuel. Teruskan ayat 15, silakan Bapak Ibu. 3, 2, 1. Amin. Silakan Ibu Bapak Ibu. Terima kasih. Ia itu Yesus. Dia lahir, disebut dia Allah Immanuel. Yesus akan makan daging dan mati sampai dia tahu menolak yang jahat dan memilih yang baik. Yesus makannya daging dan mati. Kamu tahu itu daging itu apa? Daging itu susu. Susu itu yang dikelola menjadi keju. Terus dari keju itu menjadi seperti tahu yang sangat lembut dan rasanya sangat enak, sampai kita mengatakan rasanya melimpah. Melimpah apa? Sangat enak. Tuhan izinkan saya makan di beberapa negara. Tuhan izinkan saya dari kecil saya pergi ke negara mana aja yang Tuhan ciptakan di bumi ini. Tapi saya nggak tahu rasanya seperti apa daging dan madu yang dimakan Yesus, sehingga ia tahu menolak yang jahat dan memilih yang baik. Bapak Ibu, daging itu adalah kasih karunia. Apa kasih karunia? Kemampuan Allah. Apa kasih karunia? Kuasa Allah. Saya bisa berdiri di sini, saya bisa sampaikan firman, saya seorang janda bisa menguatkan para janda. Anak-anak rohani saya ada di beberapa puluh negara. Saya layani melalui Zoom dan streaming dari rumah saya. Mereka bisa kuat. Ada apa
Kita nggak mau deket-deket sama kejahatan. Karena di sini dikatakan bahwa ia tahu memilih yang jahat dan yang baik. Karena apa? Karena dia makan daging dan dia makan mati. Daging itu secara rohani ialah kasih karunia, kemampuan Allah. Mati itu ialah kasih Bapa. Kalau keduanya ini ada, itulah membuat Yesus sempurna. Kitab Ibrani bilang, Abraham kedatangan kamu itu ada malaikat mau kasih tahu Sodom dan Gomora akan dibumi hanguskan. Dan perkiraan malaikat ini adalah Allah sendiri. Lalu apa yang dikasih Abraham? Tunggulah kalau kamu berkumpul, saya akan menyediakan makanan. Lalu dia mengambil domba, dia olah menjadi susu. Dia keluarkan susunya, diolah menjadi daging. Daging itu apa? Daging itu kasih karunia. Berarti Allah juga makan daging. Yesus makan daging. Ada satu ketika seorang dokter menanyakan kepada saya, Bu, ibu suaminya udah gak ada. Berarti suami ibu lihat ibu, bisa lihat ibu. Tapi kita nggak bisa lihat orang mati. Maaf, saya tersenyum. Saya jawab, hubungan orang hidup dan yang mati nggak ada. Yang mati nggak bisa lihat kita. Kita di bumi, kita masih terdiri dari tubuh. Tubuh ini tanah. Kita masih terdiri dari jiwa. Jiwa ini keinginan, hasrat, selera, pikiran, perasaan, imajinasi otak. Kita memiliki roh, yaitu roh Allah. Jadi yang mati gak punya tubuh lagi. Nanti waktu Yesus datang kedua kali, itu doa saya setiap saat. Saya hidup sehat, terangkat. Saya melihat Yesus bersama suami saya, ayah ibu saya, menunggu saya berubah tubuh saya. Seandainya Yesus datang sekarang, Bapak Ibu kaget, baju saya yang tinggal, orangnya nggak ada. Kenapa? Karena Tuhan kata Yesus datang membawa orang yang setia kepadanya. Pertanyaan saya, apakah Bapak Ibu mau tinggal terus di bumi? Apakah Bapak Ibu terus? Bumi ini terdiri dari unsur tanah dan api. Tanah itu kita, api itu adalah segala hal yang jahat. Kita dengar di mana-mana gempa bumi. Turki gempa, diperkirakan lebih 38.000 meninggal semua. Di mana itu Turki? Hatay. Apa itu Hatay? Tempat pertama sekali, mula-mula sekali orang Kristen di muka bumi ini, yaitu Turki yang disebut Antioquia. Ada apa di sana? Hancur semua. Hatay, itulah Antioquia. Yang pertama sekali gereja mula-mula, orang Kristen mula-mula. Tuhan menghanguskan, selesai hanya dalam berapa menit. Kota yang mudah, berarti Tuhan cuma begini aja. Gunung Pindang. Saya punya anak orang ini yang datang kemari beribadah. Natal beliau datang untuk mengunjungi saya di rohaninya. Beliau ini kepala rumah sakit di satu tempat NTT, saya tidak bisa sebut namanya.
Dia telepon saya pagi. Dia bilang, tante, Soe, NTT, gunung pindah ke jalan. Contoh, ini jalan ring road. Tiba-tiba saya mau pulang ke Tasik, ada gunung di tengah-tengah. Jalan terputus. Bagaimana mungkin gunung pindah di jalan raya gunung ada? Apa yang nggak terjadi di akhir zaman ini? Tiap hari kita dengar gempa, tiap hari kita dengar orang kesulitan, kesukaran. Lalu apakah kita tidak memikirkan masa depan kita? Apa masa depan kita? Oh, saya mau hidup lama di bumi. Dan ngapain hidup lama di bumi? Mau umur 200 tahun, 80 tahun pun kamu udah gini, sudah rasa makanan aja gak tahu rasa. Terus mau 100 tahun, 200 tahun, kamu cuma diurus orang. Kalau orang yang gak bisa urus kamu, pernah tidak kamu berpikir itu? Suami saya sangat sehat, saya tidak menemukan dia pergi di kampung bumi. Artinya apa? Antara hidup dan mati cuma satu garis benang saja. Kamu tahu sampai kapan umur hidup? Suami saya begitu sehat, saya tidak sangka. Apakah harus sehat? Apakah harus sakit? Orang harus meninggal? Tidak. Saya punya anak rohani berdoa sama saya. Tolong aku doakan supaya dia cepat mati. Kenapa? Karena aku meninggal sudah di ICU 8 bulan, masuk lagi ke ruangan. Habis itu masuk lagi ke ICU. Keluarganya sudah pusing melayani, belum bayar uang. Karena dia menderita. Keluarganya gak tega buat dia. Tolong aku supaya dia cepat mati. Ada orang kepengen mati, gak bisa mati. Ada orang yang sakit minta hidup, mati. Lalu yang mana sebetulnya? Satu saja. Sempurnalah hidupmu seperti Yesus. Bagaimana bisa, Bu? Kenapa tidak bisa? 4 Injil bilang apa? Semua orang yang percaya Kristus sedang menuju kepada kesempurnaan seperti Tuhan Yesus yang disembah. Apa yang kamu sembah? Hartamu? Seperti hartamu lah kamu. Apa yang kamu sembah? Uangmu? Seperti uang lah kamu. Apa yang kamu sembah? Dirimu dengan keinginanmu? Seperti itu lah kamu. Tapi kalau kamu sembah Yesus, kamu seperti Yesus. Amin. Bapak Ibu, kita buka Lukas 2 ayat 40, lalu ayat 48 sampai 51. Lukas 2 ini adalah sejarah kedatangan kelahiran Yesus. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Nyambut besar yaitu Yesus. Anak itu Immanuel tadi bertambah besar. Saya melihat anak Pak Z, kaget tidak besar. Kemarin saya lihat masih bayi. Saya duduk di sebelah beliau, anakku sudah besar. Maka menjadi besar, bertambah besar, dan bukan hanya besar, menjadi kuat. Terus apa lagi? Penuh hikmat. Apa lagi? Penuh kasih karunia Allah ada padanya. Karena apa? Karena Yesus dari kecil makan daging dan mana. Ya Mbak ya? Dari kecil anakmu kasih makan daging dan madu. Apa itu? Kasih karunia Allah dan kasih Bapa. Dan mana dapat kasih karunia Allah? Zaman sekarang setiap orang lahir dicek
dia tidak boleh di sini. Kasih sama saya. Dalam keadaan berdarah saya bisikin di kupingnya. Sayang, kamu milik Yesus. Jadilah seorang dokter jasmani dan rohani. Jadilah pemuji penyembah Allah yang hidup. Jadilah menjadi berkat supaya kamu bisa memberkati. Dan berkat bangsa-bangsa supaya kamu memberkati seluruh bangsa-bangsa. Bapak Ibu, itu perkataan saya waktu jalan. Bapak Ibu tahu, begitu dia dibawa dari rumah sakit berapa hari, saya rekam suara saya sambil saya piano. Apa lagunya? Lagunya cuma Yesus sayang padaku. Alkitab mengatakan walaupun kecil dahsyat itu milik Tuhan. Itu kaset itu putar terus. Jadi dia pikir mamanya ada di samping dia. Ada suster yang mengurus dia. Saya kerja. Saya waktu itu kerja di Departemen Perhubungan. Kabang Litbang, penelitian dan pengembangan di Jakarta. Anak saya kalau tanya tanggal lahir tempat Jakarta. Dan dia lahir dicekokin lagu Tuhan, kaset lagu Tuhan. Saya terus sebut firman. Dia sangat hafal suara mamanya. Bapak Ibu tahu, 3 bulan mau jalan 4 bulan. Dia sebut kata pertama sekali. Dia gak bilang papa, mama, dia bilang apa? Yesus. Karena apa? Kaset yang hari dia dengar nama Yesus. 2,5 tahun anak saya sudah bisa baca Quran. Masih SD 4 tahun kelas 1. Ada di sini pegawai saya yang 24 tahun. Dia malah antar anak saya SD ke sekolah. Sekarang anak yang dia antar SD sudah dokter spesialis. Dari mana? Itu semua kasih karunia Bapa. Kemampuan Bapa. Dia bisa WL di sini. Kasih karunia. Seorang ibu tidak pernah berhenti berdoa. Tuhan, hanya 4 yang kuminta, lain-lain. Apa itu? Kasih karunia. Tenggelamkan kami di dalam firman-Mu, penyertaan-Mu. Beri kekuatan kepada kami. Beri hikmat-Mu. Apa yang saya minta setiap nafas saya. Saya berkati dia. Hasilnya, Bapak Ibu tahu, semua dana saya dia simpan di deposito. Dia bilang, semua isi rumah ini, apa barang-barang yang dititip Tuhan, saya yang tanggung jawab. Anak saya yang membiayai. Ada 2 orang pegawai saya di sini. Yang satu jalan 15 tahun, yang satu 24 tahun jalan 25 tahun. Dana saya semua disimpan di bank. Tidak boleh memaafkan. Dia memberikan apa saja. Kalau mama minta, saya beri. Maaf, saya tidak pernah meminta-minta. Saya cuma mendoakan dia. Dia beri sama saya. Saya terkejut. Apa ini saya tanya dari saya? Ini kasih yang begini. Saya bilang, buat apa kamu kasih beginian, Mas? Tidak perlu. Sejak suami saya meninggal, saya tidak pernah pakai mas. Kalau dulu saya terkenal, toko mas jalan kalau saya keluar. Saya bilang sama putri saya, tak penting Nina. Yang penting kamu dapat kasih karunia Tuhan. Yang penting kamu dapat penyertaan, kekuatan, dan hikmat Tuhan.
jauh dari kasih karunia. Mungkin dia jauh dari yang namanya kasih Bapa. Kenapa? Mari kita buka Yeremia 15 ayat 25. Yeremia 15 ayat 25. Apa katanya di sini? 25 bukan 2 ya? Apa dikatakan di sini? Mari kita sama-sama membacanya. 3, 2, 1. Ayat 25. Yeremia 15 ayat 25. Yeremia 5 ayat 25. Ya. Yeremia 5 ayat 25. 15 kalau tidak salah. Ya, 15 ayat 25. Yeremia 15 ayat 25. 3, 2, 1. Kesalahanmu menghalangi semuanya ini, dan dosamu menghambat yang baik daripadamu. Apa yang menghambat kebaikan daripadamu? Apa yang menghalangi berkat Tuhan on the way, tapi nggak sampai-sampai? Selalu aja di jalan, nggak sampai-sampai. Padahal Allah berjanji akan memberkati. Pertanyaannya, ada hamba Tuhan yang saya lihat meminta-minta, hidupnya sangat menderita. Apa janji Allah ada? Ada apa? Kemana janji Allah itu? Apakah kita sama manusia berjanji selalu bohong, ingkar? Tidak, itu kita. Tapi kalau Allah berjanji selalu ya dan amin, lalu kenapa tidak terjadi? Kita baca sekali lagi. 3, 2, 1. Kesalahanmu menghalangi semuanya ini, dan dosamu menghambat yang baik daripadamu. Gereja hamba Tuhan, para imam, nggak bosan-bosannya ngomong kepada jemaatnya, bertobat. Supaya apa? Supaya kalian dapat berdekat sesuai janji Allah. Belum terlambat karena kalian masih hidup. Tapi kalau kita tidak hidup, tutup ketuk palu, selesai. Tinggal Tuhan angkat dan katakan, kemana dia saya bawa? Ke Hades, neraka sementara, atau ke Firdaus, surga sementara. Kalau sudah mati, kamu nggak bisa lagi pindah ke bumi. Pakai cara apapun nggak bisa lagi. Bapak Ibu, kita hendaklah sempurna seperti Yesus. Makanlah kasih karunia Allah. Makanlah kasih Bapa, itulah dari dan menentu. Perjalanan bangsa Israel, mereka boleh makan manna dan burung puyuh di tengah jalan pada dulu. Mereka tidak pernah makan tubuh dan darah Yesus. Kita makan tubuh surga, pemilik surga. Kita makan darah pemilik pengendali dunia dan segala isinya. Saya bangga. Saya di rumah suka buat perjamuan kudus. Waktu suami saya sakit, saya pimpin perjamuan kudus. Karena apa? Musa, Daniel, Daud tidak pernah makan tubuh dan darah Yesus, tapi saya makan. Itulah membuat saya dimampukan Tuhan, seorang janda melayani sampai ke belahan dunia manapun, karena saya minta dengan kerendahan hati, daging dan mata, kasih karunia dan kasih Bapa.
saya mau diberkati, karena saya mau janji Allah digenapi dalam hidup saya, karena saya mau hidup kekal. Saya tidak mau cuma hidup di dunia, tapi saya mau hidup bersama Yesus. Umur saya 60 lebih, menjelang kepala 7. Hitungan jari kepala 7 lah saya. Bapak Ibu, berapa umurnya? Kalau Tuhan izinkan saya hidup, hanya satu yang saya minta. Yesus, Engkau datang, aku hidup kata Engkau, keangkasan yang mulia. Karena Yesus berkata, mintalah, itu yang saya minta. Kalau permintaanmu sesuai dengan kehendak Bapa, saya tidak minta begini, Tuhan, beri saya supaya cantik, beri saya supaya kaya, beri saya berkat materi, apa saja yang saya kerjakan berhasil, beruntung, sukses. Wah, semua. Tidak. Saya cuma minta kasih karunia Tuhan, kemampuan untuk saya bisa menguatkan orang, kemampuan untuk saya bisa berbuat sesuai kehendak Bapa, kemampuan untuk saya bisa mengampuni orang-orang yang bersalah pada saya, untuk saya bisa mengangkat menjadi orang tua dan mengerti hati Bapa. Saya tidak bisa minta untuk yang lain-lain, karena yang 4 item ini semuanya ada di situ. Waktu saya satu ketika liburan, persis di depan kuburan suami saya, kamera orang Bapak kasih Bapak, Along. Saya punya pegawai yang 24 tahun itu saya bilang begini, Bu, mereka kaget karena mereka bawa cewek suap-suap. Mereka menangis, istrinya nangis. Itu rupanya kuburan suaminya. Begitu dia lihat kita datang, ibu cuma ambil bunga, ibu tancap di kuburan Pak Dokter. Apa yang ibu bilang? Saya sebut namanya, hubungan dengan saya sudah putus. Yang mati dan yang hidup tidak ada lagi. Aku bersyukur kepada Tuhan, aku diberi seorang suami yang sangat baik hati. Hampir 40 tahun menikah bersama dengan dia. Aku berterima kasih pada Tuhan. Tuhan beri seorang putri kami yang jadi alat Tuhan. Jadi kebanggaan saya apa? Jadi alat Tuhan, yang lain enggak. Oh, ada orang bilang, bukan enak, semuanya banyak temannya. Wah, ada di bangku. Udah tenang-tenang dong, Bu. Saya nggak pernah ingat itu. Saya cuma ingat kekayaan saya adalah saya memiliki Yesus Kristus Tuhan. Berikut yang kalau kamu miliki itu, kamu akan rasakan lagi yang sangat melimpah, rasanya sangat enak. Kenapa? Hidupmu akan manis. Apa manis? Jatuh. Segala kesulitan, segala kegagalan, Tuhan sendiri yang menolong. Segala musuhmu, Allah sebagai panglima perang yang besar untukmu. Karena kamu anaknya, kamu mau diganggu, Tuhan lawannya, bukan kamu lagi. Jadilah anak Tuhan seperti Yesus. Belum terlambat. Karena apa? Yesus sangat senang kepada orang berdosa yang bertobat. Yesus sangat suka kepada orang yang berbalik dari yang jahat kepada yang benar. Apa saya tidak orang jahat? Oh iya. Apa saya orang tidak benar? Pasti. Tapi saya berbalik kepada yang benar. Kebenaran itu adalah Yesus Kristus Tuhan. Mari kita angkat pujian. Nyanyi lagi
Itulah keinginan saya. Itulah tujuan saya setiap hari. Kalau putri saya mau berangkat kerja, pasiennya, susternya bilang, "Dok, tolong dok, napasnya berat-berat." Saya bilang, "Makan saya, itu urusan Tuhan. Mari nanti kita doa kepada Tuhan. Tuhan usahkan pasien itu dalam tangan-Mu. Aku tidak kenal siapa dia. Kalau Tuhan mau dia hidup, hidupkanlah melalui tangan putri. Tapi kalau Tuhan mau ambillah Tuhan. Cuma permintaanku. Kalau boleh, melalui tangan putriku, dia hidupkan. Kasih berapa lama Tuhan? Beberapa lama yang lalu, ada seorang profesor dokter, dosen daripada putri saya sendiri. Umurnya 80, sakitnya macam-macam. Kalau secara logika nggak mungkin dioperasi. Putri saya bilang, "Mama, tolong panggil saya." Kenapa saya? Ada seorang pasien yang siapa dosen saya. Kakinya 2 pingsan, jantungnya bermasalah, parunya bermasalah, tensinya bermasalah, tapi harus dioperasi. Saya bilang, saya tiap bernafas berdoa kepadamu, berkat kasih karunia. Ada kemampuan Kristus padamu. Kamu nggak perlu takut. Karena apa? Orang yang punya kasih Allah nggak pernah takut dalam mimpi. Walaupun difitnah, walaupun rugi, walaupun apa aja, dia nggak pernah takut. Kenapa? Yesus lebih besar dari apapun, siapapun, kenapapun. Yesus terlebih besar. Tanya dirimu, betulkah Yesus lebih besar? Walaupun ada kesulitan, walaupun ada kesukaran, walaupun ada tantangan, walaupun ada apapun, betulkah Yesus lebih besar? Kalau Yesus lebih besar, hati tetap damai.
Firman luar biasa dan ajaib. Kami nyatakan deklarasikan bahwa Yesus sudah lebih besar dari penyakit kau, dari penderitaan kau, dari tindasan kau, dari apa saja, dari keadaan apa saja. Yesus telah lebih besar, yang tiada tara, tiada dua. Mari Bapak Ibu, saya undang angkat tangannya. Saya undang para pemusik, silakan berdiri tempat-tempatnya. Para pemusik tinggalkan musikmu, silakan berdiri, angkat tangannya. Mari Bapak Ibu, angkat tanganmu ke arah pemusik. Inilah budak-budak Kristus, ambasador Allah yang dipakai jadi pelayannya, dan mereka punya hati